Oke teman-teman, ya, ini terkait dengan cara masuk dan cara exit di satu saham ya antara swinger dengan scalper. Kebetulan tadi kita membicarakan ini atau mendiskusikan ini di grup Telegram ya. Jadi ada salah satu teman kita kemarin kan kita bahas ini semalam kita bahas merah ini karena akumulasi yang sangat besar sekali ya di broker OD dan BK ya. Di dua broker itu saja ada sekitar 500.000 lot, lebih kurang ya, lebih kurang 500.000 lot. eh ini menariknya seperti ini teman, jadi teman kita itu dia masuknya itu di berapa tadi saya lupa, di ya katakanlah di 685 ya, keluarnya di 695 ya, jadi ada 2 tick. Jadi terus eh eh, teman kita itu bilang saya keluarnya terlalu cepat bang katanya kan. Nah, harusnya masih bisa di hold ya. Nah ini yang mau saya jelaskan teman ya. eh kita tahu ini ya, ada lebih kurang 500.000 lot antara OD dan BK ini saja ya. 295.000 tambah 146, ini 146 sudah berkurang ya. Kemarin coba saya mundur lagi ke 31 Mei. Nah ini dari tanggal 31 Mei ya, ada sekitar 500.000 lot. Nah ini kan barang banyak sekali teman ya, sangat banyak. Jadi kita bisa memperkirakan ya. Jadi bandar itu dia tidak mungkin bisa jual sekaligus barang yang sebanyak itu ya, apalagi ini bid yang tersedia cuma 15.000, 32.000, 19.000 dan seterusnya ya. Kalau dibanting kiri semuanya dia akan ARB, barang ini akan harga ini akan ARB. Nah, dia justru nyangkut sendiri, teman. Ya, jadi tidak mungkin. Jadi di fase ada 3 fase ya, yang selalu saya bilang. Fase-fase akumulasi bandar itu ya, fase-fase pertama itu adalah fase akumulasi atau mengumpulkan barang ya, memindahkan dari banyak orang ke sedikit orang, kan seperti itu ya teorinya. Yang kedua itu fase markup atau fase menaikkan harga ya. Nah di fase-fase ini kita ikut di situ teman ya. Kenapa mereka naikkan harga? Karena mereka harus jual di atas teman ya. Jadi sampai di atas nanti ya, seperti SMRA ini misalkan ya. Kemarin dia akumulasi, setelah barang yang terkumpul, mereka harus naikkan lagi ya. Nanti sampai di atas, nah kayak gini misalkan ya. Sampai di atas baru mereka naik jual. Jadi seperti itu. Ini fase distribusi sampai di atas. Nah, kita bisa memperkirakan eh untuk bisa hold saham ini beberapa waktu ya, misalkan kalau scalper kan beberapa menit ke depan atau beberapa jam ke depan, kemungkinan ini masih akan naik ya, terlepas kita bisa baca bid offer atau tidak. Tapi sebaiknya tentu saja kita bisa baca bid offer ya, jadi kita yakin ini masih kuat naik ya, power buy-nya masih kuat, kita hold terus nanti sampai saatnya mereka eh, jual ya. Kita perhatikan saja di offernya, misalkan offernya tebal kemudian habis diisi lagi, habis diisi lagi, nah itu kan fase jualan atau fase distribusi, kita ikut jualan di situ. Jadi itu, jadi teman-teman, untuk saham-saham seperti ini, di kasus seperti ini, kalau ada akumulasi besar, teman-teman perhatikan saja besoknya itu akan ada, kita tidak tahu ya, kita tidak tahu apakah besok akan ditarik atau tidak, kita tidak pernah tahu kapan bandar narik harga ini. Nah perbedaan antara scalper dan swinger, cara masuknya itu teman. Jadi swinger mereka masuk ketika ada akumulasi ya, katakanlah akumulasinya di area-area sideways ini, mereka masuk di sini. Nah, sementara kita sebagai scalper, kita masuk ketika harga barang saham ini sudah ramai diperdagangkan, ya. Jadi terkesan sedikit telat, tapi begitulah cara scalping. Kalau kita masuk di sini artinya kita harus tunggu dulu kapan bandanya kenaikan. Kita nginap dulu ya. Scalper bukan nginap. Scalper adalah keluar masuk dengan cepat. Masuk di saat ramai, copet, keluar lagi. Jadi mereka itu memang tidak memperhatikan akumulasi, bahkan kalau
satu saham tiba-tiba ditarik itu, para swinger tidak akan masuk di saham itu, tidak akan tahu saham itu, ya, tidak akan pernah ikut di saham-saham seperti itu. Misalkan seperti kemarin Mina ya, tiba-tiba ditarik padahal nggak ada akumulasi stock. Nah, kayak gitu kan swinger nggak bisa ikut teman, tapi scalper bisa, ya. Nah, itu perbedaannya, yaitu cara masuk. Jadi swinger masuk di area sideways di fase akumulasi, sementara si scalper dia masuk ketika harga atau barang ini sudah rame, ya. Ya seperti itu. Kemudian exitnya seperti apa? Exitnya tentu saja si swinger itu melihat, salah satunya mereka melihat apa namanya, teknikal, ya. Jadi ada area-area apa namanya, area resisten, kemudian mereka bisa ambil profit di situ. Sementara scalper keluarnya itu ketika sudah profit 1-2% langsung out. Jadi tidak memikirkan resistannya di mana, ya. Rata-rata seperti itu. Tapi buat orang-orang yang sudah paham membaca bid offer, mereka bisa perkirakan juga apa namanya, resistennya di area sini, maka dia keluar di area situ. Jadi seperti itu ya teman ya. Tapi saya sangat senang sekali, ini makin hari makin banyak saja di grup kita yang profit, ya. Kemarin hari ini juga banyak yang profit. Saya sangat senang sekali, tapi saya tidak bisa screenshot karena memang saya larang untuk posting porto mereka supaya tidak mengganggu psikologi member yang baru benar-benar baru di scalping, ya. Saya tidak mau psikologi mereka terganggu dengan memposting profit mereka. Jadi memang saya larang, ya. Apalagi ya kira-kira yang bisa kita bahas, ya. Nanti kalau teman ada, oh ya, untuk swing, ya, untuk swing. Nah, ini penting, ya. Tadi saya sempat singgung bagaimana cara swinger. Nah, kalau teman mau mencari barang-barang yang diakumulasi bandar, ya, teman-teman bisa perhatikan saja di area-area sideways atau ranging, ya. Nah, seperti ini kan area support dan dia juga ranging. Nah, di area-area seperti ini itu biasanya terjadi akumulasi. Nah, seperti ini misalkan, ya. Ini ada akumulasi dengan volume yang tinggi, kemudian harga turun, tapi turunnya tidak dengan volume yang besar. Teman lihat sini, di bawah ini akan ada volume, ya. Turunnya tidak dengan volume yang besar, kecil-kecil saja, ya. Tiba-tiba ditarik lagi, harga naik setelah itu, ya. Ini ada lagi volume besar, ada akumulasi, kemudian harga turun tanpa volume atau volume yang sangat kecil, kemudian harga naik. Jadi teman cari apa namanya, kondisi-kondisi seperti ini untuk swing, ya, untuk swing. Nanti teman hold beberapa waktu, ya. Kita tidak tahu kapan akan diangkat, ya. Biasanya kita bisa lihat dari histori belakang, misalkan di ini berapa hari, kemungkinan teman juga akan hold beberapa hari ke depan. Nah, bagaimana cara stop lossnya? Stop lossnya bisa teman-teman ambil tipis saja. Misalkan ini kan support, ya. Support katakanlah di 550. Teman-teman ambil 2 tick 3 tick saja di bawah support, misalkan, ya, di 545. Teman-teman ambil cut lossnya di situ atau stop lossnya. Jadi stop lossnya sangat tipis, potensi profitnya sangat besar. Jadi seperti itu untuk mencari cara yang aman entry untuk swing, ya. Jadi teman-teman tinggal cari saja saham-saham yang seperti ini, ya. Dia disupport, kemudian terjadi ranging harga seperti ini atau sideways atau base, ya. Terserah apapun namanya, tapi prinsipnya sama. Teman-teman masuk di situ, ya. Nah, seperti ini. Dan ini sangat powerful, teman-teman. Sangat powerful. Profitnya itu bisa berlipat-lipat, sementara cut loss kita tipis saja, ya. Nah, saya di apa namanya, setiap mencari saham-saham swing seperti itu, saya hold beberapa hari. Sekarang ada beberapa saham yang saya lagi pegang dan alhamdulillah sudah naik beberapa persen, ya. Ada yang 5%, ada yang baru 2%. Nah, nanti saya lihat beberapa hari ke depan apakah akan naik atau tidak, ya. Saya juga buka grup buat teman-teman yang tidak sempat menganalisa saham-saham untuk swing, ya. Kalau teman-teman ingin bergabung, silakan saja, nanti lihat di deskripsi video. Oke. Demikian saja, semoga bermanfaat.